Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dulu marilah kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa minta ayah bundanya untuk mendampingi. Tak lupa ibu berpesan 3 kata ajaib ini. Jangan lupa ucapkan tolong apabila butuh bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih apabila menerima bantuan. Sekarang ini kita menghadapi new normal atau hidup baru dalam masa pandemi. Tentunya kita harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi yang pertama, sering cuci tangan, pakai sabun, tetap tinggal di rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, gunakan masker bila pada saat sakit atau harus berada di tempat umum. Mari kita bersama-sama untuk menyimak pembelajaran hari ini. Di sini selain buah apel di belakang rumah, Bagas juga terdapat banyak buah-buahan yang lain. Bagas sering merawat pohon buah-buahan dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara rutin. Bagas merawat tanaman sambil menyanyikan lagu buah-buahan berikut. Lagu buah-buahan ini dinyanyikan dengan nada balonku. Minta ayah bunda dan kakaknya di rumah untuk bersama-sama menyanyikan lagu buah-buahan dengan nada balonku. Nah, nada adalah suara yang teratur, panjang dan pendeknya. Tentunya anak-anakku sudah bisa menyanyikan lagu balonku. Nah, sekarang kalian menyanyikan lagu buah-buahan dengan nada balonku. Setelah selesai menyiram tanaman dan memberi pupuk tanaman buah miliknya, Bagas memandangi pohon-pohon buah miliknya. Mari kita simak cerita berikut yang berjudul Daun dan Akar. Di sebuah padang rumput ada pohon yang rindang dan cantik. Pohon itu mempunyai daun yang lebat dan berwarna hijau muda. Banyak hewan yang sering berteduh di bawah pohon itu. Burung-burung pun berkicau merdu di antara batang yang memanjang. Daun pohon itu sangat bangga dengan dirinya. Kami memayungi rumput dan hewan-hewan yang kepanasan, kata daun. Kami juga melindungi pohon sehingga pohon menjadi hijau dan segar. Pohon akan kering dan gusang tanpa kami, kata daun lagi. Apa yang kau katakan memang benar, tetapi sebaiknya kau jangan sombong dulu, kata suara di dalam tanah. Suara apa itu? Tanya daun kebingungan. Ini aku, akar. Aku ada di dalam tanah, jawab suara itu. Akar, apa yang kau lakukan di dalam tanah? Kamilah yang mencari makan untukmu. Dengan makanan kamu bisa tumbuh. Batang-batangmu tumbuh dengan kuat. Daun-daunmu pun tumbuh dengan rimbun. Segala kecantikan yang kamu miliki adalah karena kami, jawab akar.
Kami memang tidak secantik kamu, daun. Kami tinggal di dalam tanah yang kotor. Tapi jika musim dingin tiba, daun-daunmu pasti mati dan rontok, kata akar lagi. Daun terdiam mendengar penjelasan akar. Ternyata selama ini akar telah banyak berjasa untuk dirinya. Daun pun meminta maaf. Tidak lupa juga daun berterima kasih kepada akar. Cerita ini bersumber dari dongeng atau cerita rakyat yang berjudul Dongeng Anak Daun dan Akar. Setelah kita mendengarkan cerita daun dan akar, dapat kita ketahui Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Jadi kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Jadi semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, contoh daun dan akar. Nah, dapat kita lihat di sini pesan pada cerita daun dan akar ini menunjukkan agar kita tidak bersikap sombong. Apabila kita mempunyai kesalahan, meminta maaf dan selalu bersyukur. Ini merupakan pesan pada cerita daun dan akar. Nah, di situ juga kita melihat ada latar. Jadi ada latarnya pada daun dan akar itu kita lihat tempat terjadinya. Latar ini adalah tempat terjadinya. Nah, latar ini ada 3, yaitu ada latar tempat. Latar tempat di situ kita lihat adalah di sebuah padang rumput. Di latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu ini kadang-kadang menunjukkan mungkin terjadinya cerita itu mungkin di siang hari atau di malam hari. Ini menunjukkan latar waktu, atau mungkin di sore hari. Terus yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar suasana ini terjadinya kemungkinan mungkin pada suasana bahagia, suasana sedih, mungkin juga pada saat itu terjadi di siang hari, mungkin di musim panas, di musim hujan, musim dingin. Nah, ini merupakan dikatakan latar suasana. Di sana juga terdapat tokoh. Tokohnya tentunya jelas adalah daun dan akar. Setelah kita melihat, menyimak dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam sebuah cerita itu terdapat beberapa unsur. Nah, yang pertama, unsur-unsur dalam sebuah cerita itu ada beberapa. Yang pertama adalah tokoh atau pelaku cerita. Jadi kita lihat tokoh di dalam cerita bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk khayalan. Misalnya peri, kurcaci, raksasa, pohon, dan sebagainya. Itu dikatakan tokoh. Terus yang kedua ada watak, sifat tokoh atau sifat pelaku cerita tersebut. Jadi karakternya. Nah, dalam watak ini ada tokoh yang berwatak baik, itu disebut protagonis. Ada tokoh yang berwatak jahat, disebut tokoh antagonis. Nah, yang ketiga seperti saya jelaskan tadi ada latar. Latar ini terjadinya cerita. Jadi ada tempat, ada suasana, dan waktu terjadinya cerita. Yang keempat yang dikatakan tema. Tema itu merupakan dasar cerita atau pokok cerita. Ada alurnya, rangkaian ceritanya.
jalan ceritanya, itu alurnya. Terus yang kelima, amanat. Nah, ini merupakan pesan atau nasihat di dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh si pengarang atau si penulis cerita. Jadi ada beberapa unsur-unsur dalam sebuah cerita. Jadi ada 6, ada tokoh, ada watak, ada latar, tema, alur, dan amanat. Ketika Bagas mengunjungi kebun jagung milik neneknya, banyak kebun yang sedang panen. Jagung dimasukkan ke dalam karung. Setelah dipetik, karung pertama berisi 485 jagung dan karung kedua jagung terdapat 670 jagung. Kita perhatikan karung pertama dan karung kedua. Kita lihat jumlah karung pertama 485 dan karung yang kedua 670. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 1155. Nah, kalian perhatikan gambar yang kedua. Kita lihat di sini posisinya. Jika kita ubah dan dijumlahkan, hasilnya akan tetap sama. Coba kita lihat. Ini karung jagung yang pertama berjumlah 670 dan karung yang kedua 485. Setelah kita jumlahkan, ini hasilnya tetap sama. Jadi kesimpulannya, jumlah karung jagung akan tetap sama meskipun posisinya diubah. Jadi itu kesimpulannya. Nah, di sini berlaku hukum pertukaran pada penjumlahan, yaitu 485 ditambah 670 sama dengan 670 ditambah 485 sama dengan 1155. Jadi ini kesimpulannya. Tugas pembelajaran 3, tugas 1. Ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Di situ bagaimana soal yang pertama, bagaimana nada dalam lagu buah-buahan. Ini sudah jelas. Yang kedua, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita daun dan akar. Soal yang ketiga, sebutkan latar tempat dan waktu dalam cerita tersebut. Bagaimanakah karakter dalam cerita? Selanjutnya, tugas 2 yaitu matematika. Kalian kerjakan soal 1 sampai 10. Nah, ini tugasnya ditulis di buku tulisnya. Jangan lupa untuk dipoto, dikirim ke WA pribadi Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin banyak kekurangan yang Ibu sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.